Tepat saat Mika masih merenung, kebetulan Dr. Xiao lewat. Mika langsung mengajaknya makan bersama, dia yang traktir. Dr. Xiao setuju. Mereka pun pergi tanpa menyadari Yanshan melihat mereka dari kejauhan dengan cemburu. Mika membawanya ke sebuah restoran kecil yang ramai dan berisik yang sepertinya kurang disukai oleh Dr. Xiao, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Mika penasaran apakah Dr. Xiao selalu berpakaian seformal ini biarpun sudah lewat jam kerja. Dr. Xiao mengaku kalau dia memang ingin berpakaian lebih rapi agar saat para pasien melihatnya, penampilannya ini akan memberikan kesan bahwa dia layak dipercaya dan diandalkan. Tapi itu juga bisa membuat orang lain merasa ada jarak, kata Mika. Sudah terbiasa, tidak bisa diubah, jawabnya. Tiba-tiba meja sebelah sangat berisik. Dr. Xiao heran apa Mika sering makan di tempat ini. Mika mengiyakan, dia tidak punya banyak uang untuk mentraktir Dr. Xiao di restoran besar. Lagi pula Dr. Xiao kan baru balik dari luar negeri, jadi dia perlu merasakan kehidupan masyarakat biasa di sini. Kehidupan masyarakat biasa cukup bagus. Kenapa mentraktirku makan? Aku rasa sebelumnya ada kesalahpahaman, sekarang aku sudah memahaminya. Keputusan dokter kepala Xiao masuk akal. Setiap hari aku mengambil banyak keputusan. Keputusan yang mana yang kau bicarakan? Tanya dokter. Intinya, aku ingin Anda tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan harapan Anda pada saya. Dan juga tak peduli di departemen manapun aku berada, aku tidak akan membiarkan orang lain mengucapkan sepatah kata pun bahwa orang yang dibimbing oleh Xiao Yuhan itu tidak mampu. Dokter Xiao senang mendengarnya, tapi apa perlu seserius itu? Dia hanya membimbing Mika selama beberapa hari. Dia malah berpikir bahwa jika di masa depan nanti Mika menjadi orang penting di departemen manapun, itu bukan karena bimbingannya, melainkan karena bimbingan dokter kepala Wei. Mika punya pertanyaan, tapi terlebih dahulu dia memesan otak babi mentah dan jadilah mereka akhirnya bukannya makan malah membicarakan kasus penyakit otak pakai otak babi dan bagaimana cara menangani penyakit tersebut. Sampai akhirnya Mika paham dan otak itu pun akhirnya dimasak. Dr. Xiao sepertinya kurang suka tapi dia tidak enak untuk menolaknya dan akhirnya memaksakan diri untuk memakannya. Kapten sengaja mentraktir Wenbo makan sate di kedai kaki lima dekat apartemennya Mika. Wenbo makan dengan lahap tapi Kapten malah sibuk celingukan menunggu Mika pulang. Wenbo sampai heran melihatnya. Kapten mengajaknya makan sate di tempat sejauh ini, padahal rasanya juga biasa saja. Masih enakan sate yang ada di sebelah markas. Dan tepat saat itulah mereka melihat Mika pulang, diantarkan sebuah mobil sedan mewah. Wenbo jadi penasaran apakah Mika diantarin sama pacarnya. Kapten menyangkal itu adalah taksi yang memakai mobil pribadi. Wenbo tidak percaya, mana ada mobil pribadi semewah itu dijadikan taksi. Kapten jadi tak tenang mendengar ucapan Wenbo dan langsung bergegas menyapa Mika sambil berakting seolah mereka kebetulan bertemu di situ dan mencoba mengajaknya makan bersama. Sayangnya Mika menolak karena dia sudah makan, tapi kenapa mereka makan di situ? Tempat itu kan jauh sekali dari markas mereka. Kapten canggung mengatakan kalau sate di situ lumayan berlemak. Lalu Kapten bertanya siapa supir yang mengantarnya pulang tadi. Mika bilang itu bukan supir, melainkan dokter kepala Xiao. Oh, dokter kepala, sepertinya dia juga sesantai itu. Mereka pun berpisah dan Kapten kembali ke Wenbo yang sekarang mengerti alasan Kapten mengajaknya makan sate di situ. Ternyata hanya demi menemui Mika. Keesokan harinya Wenbo datang ke stasiun untuk menjemput ibunya, tapi sampai beberapa lama ibunya tidak kelihatan di mana-mana. Aneh, dihubungi juga tidak bisa. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Qingsha yang mengaku bahwa dia sudah menjemput ibunya Wenbo. Qingsha membawa Bibi ke mall untuk makan dan jalan-jalan dan Bibi tampaknya suka sekali dengan Qingsha. Qingsha mengatakan bahwa dia dan Wenbo adalah teman baik, ibunya Wenbo adalah ibunya juga. Wenbo bergegas ke mall untuk mencari mereka tapi malah kaget mendapati ibunya sudah di makeover sama Qingsha, jadi cantik sekali seperti nyonya kaya raya dari kota metropolitan. Qingsha bukan hanya memperlakukan Bibi dengan sangat baik tapi juga tahu segalanya. Dia bahkan tahu hotel yang Wenbo pesankan untuk Bibi dan dia tidak setuju soalnya hotelnya kurang bagus dan menyarankan Bibi untuk tinggal di penginapan yang lebih bagus. Wenbo tampak jelas tak nyaman dengan semua itu dan langsung mengajak Qingsha bicara berdua. Dia benar-benar penasaran bagaimana Qingsha bisa tahu kalau ibunya datang hari ini. Hal-hal yang diketahui semua orang dalam tim kalian, apakah aku bisa tidak tahu? Tanya Qingsha. Tapi kau tidak bisa sembarangan datang menjemput ibuku.
Aku membantumu menyelesaikan masalah. Lagi pula, bagaimana bisa kau membiarkan ibu kita kelelahan dalam perjalanan? Ibu kita? Xia, kelak jangan mengurusi urusanku. Qinsha menolak, urusan Wenbo adalah urusannya juga. Dia langsung berpaling kembali ke Bibi dan menyatakan bahwa mereka adalah keluarga, jadi Bibi tidak perlu sungkan kepadanya. Dan mengenai masalah tempat tinggal, Bibi nurut saja kepada dia. Bibi suka sekali dengan Qinsha dan setuju dengannya. Wenbo jadi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara di IGD sedang kedatangan pasien darurat. Seorang anak perempuan bernama Mumu ditemukan terjatuh dari tangga oleh tetangganya dan kepalanya terluka. Orang tuanya kebetulan sedang tidak ada di rumah waktu kejadian tersebut, tapi anehnya mulut anak itu berbusa seperti keracunan. Ayahnya Mumu terburu-buru datang saat itu dan dari dialah mereka diberitahu bahwa Mumu tak sengaja menelan insektisida yang dia kira minuman. Dokter kepala W langsung memberi instruksi untuk segera menyiapkan ruang gawat darurat dan menghubungi farmasi karena mereka membutuhkan atropin yang sangat banyak. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya sadar tapi kondisinya masih sangat amat lemah. Mika langsung usul agar mereka minta persediaan darah dari bank darah dan dokter kepala W menyetujuinya. Dia juga memerintahkan mereka untuk segera mencuci lambung Mumu dan melakukan terpai pengganti ginjal berkelanjutan. Tapi bahkan setelah cuci lambung, tingkat keracunan Mumu masih cukup tinggi, jadi dia masih belum melewati masa kritisnya. Dokter kepala W memberitahu bahwa Mumu harus di ICU untuk diobservasi. Tapi atropin yang mereka dapatkan dari farmasi cuma sedikit dan tidak cukup untuk menyelamatkan Mumu. Pihak farmasi mengaku bahwa mereka sudah meminta dari rumah sakit lain, tapi sekarang ini jam puncak kemacetan di jalan. Tak ada yang bisa mereka lakukan, tapi mereka juga tidak bisa cuma menunggu, mengingat hasil labnya Mumu sangat buruk. Dokter kepala W pun memerintahkan mereka untuk memakai obat yang tersedia dulu. Mikalah orang pertama yang tanpa ragu bergerak membuka obat itu dan meminta perawat Man-Man untuk mengambilkan jarum suntik. Prosesnya akan sangat panjang dan melelahkan karena obatnya harus disuntikkan terus-menerus dalam jumlah kecil setiap 5-10 menit sampai efek racunnya menghilang. Tapi Mika peduli sekali dan semangatnya itu menulari para nakes yang lain untuk mengikuti jejaknya. Para perawat yang sedang menganggur pun dipanggil untuk membantu. Dan dengan segera tempat itu sibuk bukan main oleh para nakes yang melakukan tugas mereka masing-masing tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Sementara sang ayah hanya bisa menangis tak berdaya. Kebetulan hari ini Xiao Qiao sudah boleh keluar dari rumah sakit. Kapten Lou Ting dan Linian menjemputnya. Tapi Kapten meminta mereka untuk masuk mobil duluan soalnya dia mau menyapa Dokter Mika terlebih dahulu. Tapi sesampainya di IGD dia malah bingung melihat kehebohan di sana. Ada apa ini? Tepat saat itu juga Dr. Zhao kembali dengan panik karena mereka benar-benar butuh tambahan obat. Pasien sudah memasuki tahap komanya. Mika juga bingung harus bagaimana. Yang tersedia sekarang cuma 500 tabung, sementara yang mereka butuhkan sekitar 3.000 tabung. Sementara jalanan sangat macet, sehingga obatnya tidak akan bisa dikirim tepat waktu.